Habatus Renungan Harian Anak. Dalam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Anak-anak, Allah mengenal dan mengasihi kamu dan saya. Allah mengasihi kita dengan cara yang limpah. Salah satu bukti Allah mengasihi kamu dan saya, Allah ingin dirinya dikenal kita. Caranya melalui Alkitab. Ketika kamu dan saya belajar atau merenungkan firman, itu tandanya kamu dan saya sedang menerima kasih Allah. Dan kamu, saya pun belajar mengasihi Allah dengan cara taat pimpinannya, yaitu belajar atau merenungkan firman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami kembali datang kepadamu di pagi hari ini. Sekarang kami sebentar mau habatus, Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan ya, supaya menjadi berkat bagi kami dan berkat bagi orang lain, agar kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, sejak Salomo mulai menyembah berhala, Allah memecah kerajaan Israel menjadi dua. Israel di utara dan Yehuda di selatan. Israel dipimpin oleh Yerobeam dan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Raja Yerobeam, raja yang jahat, tidak suka pimpinan Tuhan. Yerobeam sengaja menolak pimpinan Tuhan, lebih suka menyembah berhala. Raja Yerobeam diingat sebagai raja yang paling jahat dan membuat bangsa Israel berdosa. Yerobeam diangkat oleh Allah sendiri melalui Nabi Ahia. Nabi Ahia juga telah ingatkan saat ia dinubuatkan menjadi raja, Allah berjanji akan menyertai Yerobeam jika taati firman-Nya. Tetapi Yerobeam tidak setia dan mulai menyembah berhala. Hal ini membuat bangsa Israel berubah setia dan menyembah berhala juga. Kisah ini dicatat di 1 Raja-Raja 14 ayat 1-20. Satu ketika Abia, anak Yerobeam, sakit. Yerobeam menyuruh istrinya menyamar pergi kepada Nabi Ahia untuk mendapatkan berita firman yang menyenangkan tentang anaknya yang sakit. Yerobeam menipu hamba Tuhan dengan harapan anaknya bisa sembuh. Tetapi Allah memberitahu Nabi Ahia bahwa yang datang istri Yerobeam. Allah mengingatkan bahwa Yerobeam sudah diangkat menjadi raja oleh Allah. Allah juga mengingatkan tentang Daud. Daud tidak sempurna, orang berdosa juga, tetapi hatinya selalu berpaut kepada Allah. Tidak ada raja lain seperti Daud. Nabi Ahia menyampaikan semua firman Tuhan kepada istri Yerobeam. Dan ketika diperingatkan, Yerobeam tetap tidak mau bertobat. Kejahatan Yerobeam besar sekali, menyembah berhala. Bahkan bangsa Israel juga diajak menyembah berhala. Yerobeam adalah raja yang paling jahat di mata Allah. Yerobeam membuat Allah sakit hati. Yuk kita baca ayat 9. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku, bahwa engkau telah membelakangi aku. Yerobeam yang seharusnya menjadi wakil Allah dan membawa bangsa Israel ke hadapan Allah, ternyata tidak melakukannya, sehingga Allah menghukum mereka semua. Tetapi ini adalah salah satu cara Allah mengembalikan bangsa Israel kembali setia kepadanya. Melalui kematian anaknya Abia, Yerobeam mendapat tindakan yang keras sekaligus belas kasihan Allah, karena hanya Abia satu-satunya yang dikuburkan dengan layak hormat. Raja Yerobeam dihukum Allah, begitu juga bangsa Israel. Bangsa Israel mengerti firman Allah. Seharusnya setia kepada Allah, bukan mengikuti teladan Yerobeam. Anak-anak, Allah mengasihi Yerobeam. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Yerobeam sudah menerima anugerah kasih Allah begitu banyak. Jabatan, kekuasaan, kekayaan sudah sepantasnya. Dia setia mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia menolak, menghina anugerah Tuhan dengan cara menyembah berhala.
Yerobeam berdosa, tapi Alkitab mencatat, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada. Kamu, saya, Yerobeam berdosa. Menyembah berhala artinya anak atau orang yang hatinya tidak mengutamakan Tuhan Yesus. Contoh, orang yang kesenangannya main game terus, HP terus, uang terus, malas terus, sombong terus, mementingkan diri sendiri terus. Nah, semua tindakan itu adalah menyembah berhala, artinya menyembah Allah palsu. Tidak ada apapun yang boleh membelokkan hati kamu dan saya dari Tuhan Allah. Anak-anak, apakah hati kamu dan saya sudah diserahkan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan Yesus? Atau masih adakah hal-hal lain yang lebih penting dari Tuhan Yesus yang ada di hati kamu dan saya? Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar bagi kamu dan saya. Kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah kasih karunia yang tidak boleh diremehkan. Tuhan Yesus adalah Raja kita, Raja yang memberi diri bagi kamu dan saya. Sepantasnya lah kamu dan saya memberi diri kepada Dia dengan cara setia mengikuti pimpinan Tuhan. Dialah Allah satu-satunya pemberi berkat bagi kamu dan saya. Maukah kamu juga saya dengan rela, sukacita hidup bagi Kristus ketika di rumah, di lingkungan, sekolah, gereja, dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mau ya anak-anak? Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, maukah kamu percaya? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan Habatus. Berkati apa yang kami dengar, supaya bisa menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Habatus